sebenarnya waktu itu juga aku sempat ngerasa bersalah ya, Mhm. menghakimi diri sendiri kayak, coba aja waktu itu mama nggak usah hamil aku gitu, mungkin sekarang mama masih ada. Aduh ya Allah, nggak bisa nih gue denger-denger kayak gini nih. Ya ya lanjut Mbak. Terus Iya. berarti kan dulu sempet nggak berdamai dengan diri Mbak Nadira sendiri dong pasti kan? Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Doa Ibu Media bareng sama aku Firda Indira dan kali ini kita ada di program Rindu Ibu. Dan kali ini kita tuh mau dengerin cerita-cerita dari beberapa netizen kita yang udah ceritain ke kita melalui DM di Instagram Doa Ibu Media. Tapi perbedaannya kali ini aku mau langsung ngajakin mereka ngobrol langsung bareng sama aku melalui via telepon. Dan di sini kita udah kedatangan Mbak Namira. Halo, Mbak Namira. Halo. Oke, suara aku jelas nggak ya? Iya jelas Kak. Alhamdulillah. Oke Mbak, aku kemarin kan sudah dikasih tahu sama tim tentang ceritanya Mbak Namira. Sedikit banyaknya sudah diceritakan melalui DM Instagram. Tapi boleh dong Mbak, aku mau dengar cerita utuhnya. Katanya Mbak Namira ini mau menceritakan tentang pengorbanan almarhum ibundanya kepada kita. Gimana tuh Mbak cerita awal mulanya, boleh? Iya, jadi sebelum aku mulai, biar teman-teman ada gambaran mungkin ya. Jadi sekarang tuh aku umurnya 28 tahun, terus dan sekarang aku udah jadi seorang ibu. Mbak suaranya agak lumayan jauh ya. Oh, ini udah kedengaran. Ya segini asik. Oke. Oke. Iya, oke lanjut ya Oke, Kak boleh. ya. Jadi aku mau cerita tentang almarhum mamaku. Jadi kejadiannya sebenarnya udah lama banget sih pas aku lahir ya. Oke. Jadi sekitar 28 tahun yang lalu ya. Oke. Mhm. Nah, aku ceritain dari awal banget ya, Kak, ya. Boleh boleh Mbak. Jadi dulu tuh waktu mamaku hamil, sebenarnya mama waktu itu lagi sakit, Kak. Oke. Nah, sakitnya apa aku tuh nggak, bukan nggak tahu sih, tapi agak lupa ya. Iya, ya. Tapi sebenarnya intinya mama nih harusnya belum diizinin hamil sama dokter. Soalnya itu bisa membahayakan ibu dan kandungannya, alias aku ketika dikandung nanti gitu. Oke. Nah, tapi karena mama pengen banget tuh, pengen punya anak banget. Jadi akhirnya ya udah mama mutusin buat tetap lanjutin kehamilannya. Hmm. Jadi Terus Mbak Namira heeh, itu udah kehilangan ibunya dari kecil ya berarti ya berarti nggak pernah iya, dapat sosok ibu dari dulu ya maksudnya? betul. Jadi ibuku udah meninggal dari aku lahir. Nah, ini nih yang mau aku ceritain. Oke. Aku sudah menahan Heeh. rasanya. Oke. Iya, jadi waktu itu sempat jadi perdebatan antara dokter, mama sama ayah sih. Mhm. Kan kondisinya kan memang nggak memungkinkan buat mama hamil, tapi mama ngeyel, pengen pengen hamil karena benar-benar pengen punya anak ya. Ya. Terus akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, ayah setuju, mama tetap hamil gitu, ngelanjutin kehamilannya. Oke. Nah, tapi ada syarat dari dokternya tuh, Kak. Hmm. Syaratnya agak berat sih. Jadi, mama harus rutin check up setiap minggu sekali gitu, seminggu sekali. Jadi kan biasanya kalau orang hamil itu 3 bulan sekali ya, Iya iya setahu iya. itu sih. Dan kondisinya alhamdulillah aman gitu, Oke. sehat. Terus, ya akhirnya mamaku setuju waktu itu. Walaupun sebenarnya pengeluaran bakal jadi banyak banget kan itu, Iya betul. karena Seminggu sekali ya. karena seminggu sekali gitu. Hmm.
Terus selain itu juga ada pantangan-pantangan kegiatan sama makanan. Nah, itu sih yang aku salut banget sama mamaku yang, aku belum pernah melihat fisiknya secara langsung gitu. Mmm. Hmm. Nah, yang paling bikin aku, merinding tuh, jadi mama harus rutin disuntik perutnya setiap 2 minggu sekali. Itu biar, kandungannya kuat gitu. Oke. Nah, karena aku udah pernah hamil kan ya, udah pernah, punya anak, jadi, bayangin itu rasanya berat banget. Oke. Aku yang udah punya anak dan merasakan hamil aja, yang nggak disuntik gitu, normal aja udah berat, apalagi mama yang harus disuntik 2 minggu sekali gitu. Sekarang kalau boleh tahu anaknya, udah berapa Mbak, Mbak Namira sendiri? Eee, 1. 1. Oh, Iya. aduh kerasa banget ya. Aku belum punya soalnya, tapi aku tahu rasa sakitnya kehilangan. Iya, Lanjut lanjut Mbak. lanjut ya, Kak, ya. Nah, setelah mengalami perjuangan-perjuangan waktu hamil, sayangnya waktu kandungan usia 8 bulan, mamaku air ketubannya udah pecah, Kak. Berapa usia kandungan? Akhirnya 8 bulan? iya, 8 bulan. Oke. Akhirnya aku lahir prematur. Oke. Dan itu, udah pasti lewat operasi kan. Mhm. Nah, sayangnya mamaku harus meninggal ketika melahirkan aku. Oh, sakit banget rasanya tuh pasti. Nggak tahu ya kalau ini respon dari aku aja. Aku aja yang maksudnya sempat mengalami mendapat sosoknya beliau ketika kan ada satu kutipan di mana ketika masih bisa melihat senyum seorang ibu itu dunia seakan baik-baik aja gitu kan. Iya. Gimana perasaan yang dari pertama? Lu maaf banget Mbak, aku nahan nangis. Keinget, aku keinget tiba-tiba. Iya, mhm. Ya kalau keluarga sih ya, respon keluarga, ini aku dari cerita keluarga. Waktu itu Mm. aku kasihan banget sih sama ayah, kayak dari cerita keluargaku. Ayah waktu itu benar-benar hancur kan, pasti banget Iya. ya. Apalagi waktu itu aku juga kritis, karena kan kondisinya prematur. Mm. Terus, mama meninggal, saya harus ngurusin semua pemakaman dan lain-lain. Terus juga harus ngurusin aku kan yang waktu itu masuk, NICU karena prematur. Mm. Nah, singkat cerita alhamdulillahnya aku bisa survive waktu itu. Ya jadi perjuangan mamaku nggak sia-sia ya. Alhamdulillah, benar-benar Mbak, itu yang penting. Alhamdulillah. Iya, dan akhirnya, aku bisa tumbuh sama ayah sampai umur 5 tahun, akhirnya ayah nikah lagi. Oh, oke. Terus, pertama kali aku diceritain nih tentang kondisi ibu asliku, ibu kandungku. Itu tuh aku waktu usia 13 tahun. 13 tahun tuh SMP berarti ya, baru masuk SMP ya? Iya iya, heeh. 13 tahun aku baru diceritain sama ayah, sama keluarga, kalau ibuku tuh bukan mama kandung yang aku lihat sekarang ini gitu. Oh, Iya, dan akhirnya diceritain kenapa mama kandungku udah nggak ada, gitu. anak usia 13 tahun mengetahui fakta yang sepertinya dia belum bisa menelaah itu dengan baik gitu ya. Itu Mbak Nadira sendiri bagaimana Mbak responnya? Eh, sebenarnya udah bisa mikir ya, udah bisa ngerasain sih. Mm-mm. Awalnya tuh ya sedih banget pasti ya, Hmm. sedih banget ternyata selama ini yang aku anggap ibu itu bukan mama kandung aku gitu. Tapi dari Sedihnya dulu, lagi oh kayak gimana gimana Mbak?
Sedihnya lagi tuh kenapa aku nggak pernah ketemu sama mama kandung aku gitu. Itu sih yang bikin sedih banget. Tapi Mbak, maksudnya dari kecil itu sering diajakin papa nggak ke makamnya mama gitu? Mmm, Sebelum tahu ya, sebelum tahu. Terus akhirnya ketika dewasa baru dikasih tahu itu tuh sebenarnya makam mamamu gitu. Atau gimana? Atau iya. bias aja? Ya sebenarnya, sering dibawa ke makam, cuma aku nggak paham, belum paham itu siapa gitu. Ah, pas udah tahu gimana tuh Mbak? Pasti sering ya, jadi sering ya? Nyesek banget tuh, kok baru tahu sekarang gitu. Mungkin mungkin udah dikasih tahu dari kecil ya, cuma akunya nggak paham gitu. Heeh. Baru pas usia 13 tahun, baru bisa menangkap secara ya nalar gitulah ya. Mm-mm. Tapi, alhamdulillahnya aku bersyukur banget sih, Kak. Selama ini ibu yang kerawat aku nih, Mhm. sama ayah dan keluarga besarku tuh sayang banget sama aku. Jadi aku Syukur. nggak pernah merasa kekurangan kasih sayang sama sekali, walaupun mama kandungku udah meninggal gitu. Iya. Karena memang belajar menerima atau memahami sebuah kehilangan itu tidaklah mudah ya teman-teman. Tidak ada yang pernah siap untuk mengalami sebuah kehilangan. Iya Kehilangan tuh hal betul. yang paling kayak kita nggak pernah tahu kapan kita mencet tombol start, tahu-tahu itu udah finish gitu. Dan kita nggak Nah, siap untuk itu gitu kan ya, perasaannya kurang lebih gitu. Kok tiba-tiba udah iya, hilang aja gitu. Bahkan di saat kita belum mengerti apa-apa, konsepnya seperti apa, dituntut oleh keadaan, dituntut oleh waktu untuk menjadi dewasa gitu. Dewasa karena keadaan itu adalah hal yang cukup menurutku tidak menyenangkan ya. betul. Dan, sebenarnya waktu itu juga aku sempat ngerasa bersalah ya, Mhm. menghakimi diri sendiri kayak, coba aja waktu itu mama nggak usah hamil aku gitu, mungkin sekarang mama masih ada. Aduh ya Allah, nggak bisa nih gue dengar-dengar kayak gini nih. Ya ya lanjut Mbak. Terus Iya. berarti kan dulu sempat nggak berdamai dengan diri Mbak Nadira sendiri dong pasti kan? How to Iya, belajar jelas. penerimaan diri untuk akhirnya ya sudah dia tetaplah ibuku, aku harus menjalani kehidupan ini dengan baik, aku harus terus rutin ngirimin doa buat beliau dan membalas segala jasanya dia. Proses sampai Mbak Nadiranya itu bisa sampai di tahap itu tuh boleh nggak diceritain? Oke. Ya itu udah mengalami proses lama banget sih harus emang lama banget Mhm. gimana ya, nggak pernah Mhm. lihat, mamanya dari lahir, terus baru tahu ternyata orang yang di hadapanku tuh bukan mama kandung aku. Mhm. Terus, diceritain kalau ternyata mama meninggal gara-gara ngelahirin aku gitu kan. Heeh. Tapi, karena aku hidup di lingkungan keluarga yang sangat suportif gitu ya, bener-bener Ya. sayang banget sama aku, akhirnya ya, eee, aku pelan-pelan bisa bangkit gitu, Kak. Dan keluarga pun selalu bilang, "Enggak kok Namira ini bukan salah kamu, Wah, udah untungnya banget. takdir, eee, umurnya mama cuma sampai segitu, yang penting sekarang doain aja," gitu. Dan ibu sambung aku yang sekarang ini kan juga nggak pernah berlaku kayak, apa ya, ibu tiri di sinetron-sinetron gitu loh. Iya iya iya. Cukup Bener-bener sportif gitu baik. ya? Iya, heeh. Jadi aku, nggak merasakan, apa ya, perbedaan mama tiri, mama kandung, kayak gitu. Ya yang ada di hadapan aku ini bener-bener kayak mama kandung gitu. Mmm. Banyak banget juga nih mungkin teman-teman yang nonton episode kali ini merasakan hal serupa tapi tidak sama gitu. Kayak misalnya kehilangan juga dari kecil tapi nggak punya lingkungan yang suportif atau bagaimana. Karena memang sebenarnya sebuah rasa sakit itu bisa bisa disembuhkan kalau kitanya mau, ya kan ya? Betul Bukan betul. bukan bisa atau nggak bisa sebenarnya jawabannya, mau atau tidak mau. Kalaupun nggak ada bala bantuan dari lingkungan sekitar, ya kita buat dan kita bentuk bala bantuan itu sendiri. Kalau yang aku lihat dari cerita Mbak Nadira bahkan dia tuh
berantemnya lebih ke skala internal, yaitu lewat dirinya dia sendiri. Kadang kita lebih mudah berantem sama orang lain dibandingkan berantem sama diri sendiri loh teman-teman. Dan aku amazed banget dengan Mbak Nadira yang bisa survive dan akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri dengan pengalamannya yang wah, mungkin aku kalau jadi Mbak Nadira gak kuat kali. Sedari kecil itu tuh tahu fakta di umur yang masih cukup muda gitu kan, terus menjalankan semuanya, sinkronisasi otaknya tuh udah nggak bisa selaras gitu pasti kan. Dan ternyata Mbak Nadira Iya. bisa berdamai dengan itu semua. Tapi Mbak, aku pengen tahu deh, ini di out of topic daripada skripnya kita ya yang sudah kita persiapkan untuk tanya jawab di episode kali ini. Cuma aku kan juga udah kehilangan almarhumah ya. Sering gak sih Mbak kayak di makam gitu bercerita dengan nisan almarhum, terus merasa kosong, tetap merasa kosong, dan kadang ada ketidakpuasannya tersendiri gitu yang akhirnya malah menyalahkan keadaan lagi dan lagi gitu. Sering gak sih? Iya dong, pasti. Iya ya. Pasti itu pasti, apalagi waktu masa-masa remaja, Kak. Iya tuh kan, gak gue doang. Masa labil ya. Iya benar-benar. Masa remaja labil bener-bener butuh apa ya? Ya aku dapat kasih sayang dari orang tua nih, mama sama ayahku. Cuma ya itu waktu masih aku belum berdamai sama diri sendiri ya. Tiap hari tuh datang ke makamnya, nangis-nangis, "Mama kenapa sih, ninggalin aku? Kenapa sih aku nggak dikasih kesempatan buat lihat wajahnya?" Gitu loh. Cuma, kalau sekarang sih udah berdamai dan ya aku pun selalu ngajak, anak aku buat lihat ini loh, makamnya nenek dulu gitu. Aku tuh kadang kalau dengar cerita-cerita tentang ibu gini kayak suka bingung gitu mau merespon apa, karena tahu betul rasanya ditinggalkan oleh sosok ibu tuh kayak seakan dunia tuh hancur, dunia runtuh, dunia udah mulai gak baik-baik aja, kita kehilangan arah, kita nggak tahu bahwa kita mesti ngapain lagi, apa tugas kita, apa fungsi kita sih di dunia ini gitu, udah nggak ada yang bimbing gitu kurang lebih kan rasanya. Iya, heeh, Dan itu heeh. sangat tidak enak ya Mbak. Iya sih, betul banget. Tapi sekarang Mbaknya kerja atau jadi fokus di ibu rumah tangga aja gitu? Oh enggak, aku, full time, ibu rumah tangga. Memilih menjadi full time ibu rumah tangga itu karena pilihan Mbaknya sendiri atau karena ada alasan lain di baliknya, kayak karena dulu gue nggak ngerasain adanya ibu jadi gue nggak mau anak gue kosong gitu atau gimana? Karena aku ada pikiran gitu. Aku ada ketakutan gitu. Karena memang kemauan sendiri aja sih, pengen lebih dekat sama keluarga, sama anak. Oh gitu, aku kira karena aku sempat berpikir, duh nanti kalau nikah kayaknya maunya kalaupun kerja di rumah aja deh biar anak gue benar-benar bisa Oh iya. kita temenin terus-terusan gitu, karena jangan sampai gue nggak ada tuh dia juga makin ngerasain hal yang tidak seharusnya dia rasakan gitu. Aku ada banget Iya, pikiran-pikiran gitu. Iya gak sih? Karena tahu iya rasanya sama, sakit banget. sama, heeh. Oke Ya, kalau gitu. dulu kan aku ngerasain itu kan waktu, sampai 5 tahun ya berarti ya, aku cuma sama ayah kan. Iya, nggak ada Aku nggak sosoknya. pengen anakku merasakan hal itu gitu. Oke. Berarti memang semua perempuan pada dasarnya sama ya. Iya. Tapi Mbak, aku boleh dong mau tahu mungkin sedikit aja kesan dan pesan atau kesimpulan dari Mbak Nadira mungkin untuk teman-teman Dua Ibu Media yang nonton episode kali ini untuk bisa jauh lebih menghargai apa yang sedang dia miliki saat ini dari pengalaman yang Mbak Nadira punya, bisa diceritakan ke kami? Oke. Oh ya sorry Kak, namaku Namira. Oh ya Namira, maaf berarti aku Nadira ya. Sorry. Iya nggak apa-apa. Jadi, sebenarnya tuh aku cerita ini tuh pengen nyampein ke teman-teman yang denger ini melalui doa media,
kalau sebenarnya kasih sayang ibu tuh nggak cuma dari ibu kandung aja gitu. Oh ya, Jadi betul. seseorang yang bisa menjadi sosok ibu dan memberikan kasih sayang itu juga merupakan seorang ibu sesungguhnya. Jadi menurutku ibu tuh bukan hanya sosok orang yang melahirkan dari rahim gitu. Kayak mama tiriku kan, mama sambungku ya, Mm. dia kan nggak ngelahirin aku, tapi dia memperlakukan aku benar-benar selayaknya anak kandung gitu, gitu sih. Ah, iya juga lagi, aku masih takut banget untuk hal itu sejujurnya. Tapi mungkin teman-teman Doa Ibu Media yang nonton ini juga bisa terbuka pikirannya bahwa benar bahwa semua wanita itu patut untuk disebut sebagai ibu gitu. Tidak hanya dari orang yang kamu lahir dari rahim siapa, saudara sedaging. Kalau memang kamu mendapati seluruh perhatian, seluruh rasa dan kebutuhan emosional yang sama seperti ibu kandung kamu yang harusnya kamu terima atau yang inginnya kamu rasakan, dia juga patut untuk bisa dikatakan sebagai ibu untuk kamu gitu. Saya Yes, setuju. betul banget. Keren banget, respect Mbak. Aku Aduh, lumayan jadi terenyuh. malu. Aku lumayan terenyuh karena aku sampai sekarang masih belum sepenuhnya damai atas kehilangan itu dan Oke. masih takut sekali untuk menghadapi dan new case lainnya seperti yang Mbak Namira alami. Ya tapi semoga aku bisa segera ada di posisi Mbak Namira ya. Amin, amin. Dan Pasti semoga setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing kok, Kak. betul, jangan terlalu ngebut ke garis finish kalau kamu aja belum tahu Yes. kapan kamu memencet garis start. That's it. Iya. Thank you banget Mbak Nikmatin Namira. aja dulu prosesnya. Bener, Iya. bener, step by step itu pasti akan ada. Terima kasih Mbak Namira udah mau cerita-cerita ke Doa Ibu Media. Semoga ceritanya ini bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi pendengarnya, terutama at least aku dulu personal. Aku bisa belajar banyak dan mengerti banyak tentang rasa seorang ibu itu seperti apa. Kayak gitu teman-teman, Iya, terima kasih untuk nonton episode kali ini. Dan kalau teman-teman mau cerita juga sama kita, mau sharing-sharing sama kita di sini, boleh banget. Tinggal DM aja langsung ke Instagramnya Doa Ibu Media atau ke YouTube channel kita. Thank you Mbak Namira, kita bisa ngobrol-ngobrol di lain Oke, waktu. makasih Sehat-sehat terus juga ya ya. Mbak. Iya, amin. Sehat-sehat selalu. Bye-bye, sampai bertemu di episode berikutnya.